Insya Allah kita bisa melewati berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat sekolah kehidupan, Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ketika kita ingin melepaskan apa yang kita rasakan, entah itu rasa ketakutan, rasa kecemasan. Fungsi dari melepaskan ini sebetulnya agar peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kita rasakan tidak terjadi kembali Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak mau menerima hal-hal yang mengecewakan atau hal-hal yang memang membuat kita cemas, maka Bapak Ibu, kejadian demi kejadian yang kita rasakan ini akan berulang-ulang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mau menerima bahwa saat ini Bapak Ibu punya amanah yang banyak, maka ini akan terus terjadi dan terjadi. Untuk itu kita harus menerima dulu apapun yang memang kita rasakan. Setelah kita menerima baru kita lepaskan. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang memang harus Bapak Ibu lepaskan di dalam diri, pikiran Bapak Ibu dan hati Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sahabat sekolah kehidupan, pada sharing santai kita di video kali ini ada 3 hal yang memang harus Bapak Ibu rutinkan untuk lepaskan di dalam hati, pikiran, dan juga kehidupan Bapak Ibu. Kalau di video-video sebelumnya kita coba untuk belajar melepaskan rasa cemas, sebetulnya apa saja Pak yang harus kita lepaskan? Yang harus kita lepaskan yang pertama tentu adanya emosi dalam diri kita Bapak Ibu. Emosi ini akan menjadi debu-debu hati kita yang akan sedikit demi sedikit dan lambat laun menebal, mengotori hati kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita lepaskan dari emosi ini? Tentu kesedihan. Lalu Bapak Ibu merasa putus asa, merasa cemas, merasa khawatir, merasa ketakutan, dan ada hal yang memang Bapak Ibu lupakan, yaitu luka batin atau sakit hati, dendam, selalu mengingat perkataan-perkataan orang yang memang pernah menyakiti hati dan Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu coba belajar kembali sama-sama dengan kami di sekolah kehidupan. Kita lepaskan hal-hal yang akan mengotori hati kita Bapak Ibu. Lambat laun debu ini kalau tidak dibersihkan akan makin menebal. Ketika makin menebal, maka Bapak Ibu ini akan mengganggu energi-energi yang positif masuk ke dalam diri kita. Bapak Ibu ingin cepat terlepas dari masalah yang ada. Untuk itu Bapak Ibu harus rajin untuk melepaskan, harus rajin untuk mengikhlaskan sesuatu yang memang pernah menyakiti hati Bapak dan Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, tadi kita lepaskan rasa-rasa emosi yang menjadi debu-debu hati kita. Yang kedua yaitu, mari Bapak Ibu, kita lepaskan keinginan yang paling fundamental yang ada dalam diri kita. Keinginan-keinginan dasar yang Bapak Ibu saat ini miliki. Contoh, Bapak Ibu ingin mengontrol kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Pernahkah Bapak Ibu menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidup Ibu? Contoh, harusnya saya waktu itu tidak pinjam ke sini. Jadi saja begini, harusnya waktu itu saya menikahnya bukan sama suami saya yang ini. Harusnya dan harusnya terus. Dan ini Bapak Ibu harus hapus segera, harus lepaskan segera. Kalau ini masih ada di dalam pikiran dan hati kita, maka Bapak Ibu jangan harap akan datang banyak keberlimpahan. Tidak ada gunanya menyesali, tidak ada gunanya kita mengontrol apa keinginan-keinginan yang kita selalu inginkan Bapak Ibu. Lepaskan saja Bapak Ibu, kita nanti akan belajar bersama kembali
mencoba melepaskan emosi atau mencoba melepaskan keinginan-keinginan dasar yang memang saat ini kita selalu rasakan sebuah penyesalan demi penyesalan. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita coba lepaskan ego diri yang ada dalam diri kita. Ego diri ini kita merasa bahwa apa yang kita saat ini sedang rasakan, seolah-olah kita ini adalah seorang victim atau seorang korban yang memang saya ini memang orang yang paling menderita sedunia. Saya ini saat ini orang yang paling berada di dalam kesusahan dibanding orang lain. Saat ini orang-orang tidak tahu bahwa saya ini sedang sakit, sedang terluka, sedang membutuhkan pertolongan atau apapun. Bapak Ibu hilangkan ini. Coba Bapak Ibu lepaskan ketiga hal ini. Kalau Bapak Ibu merasa menjadi korban, Bapak Ibu merasa menjadi orang yang penuh dengan ketakutan, maka Bapak Ibu akan memancarkan realita yang ada, yaitu berupa ketakutan, lalu berupa ibu itu memang selalu akan menarik kejadian-kejadian yang memang pernah terjadi. Untuk itu, Bapak dan Ibu, kita berlatih perlahan. Sesungguhnya konsistensi dari Bapak Ibu, disiplin dari Bapak Ibu lah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya. Bapak Ibu tetap semangat, jangan baru sekali mempraktekkan cara melepaskan yang sederhana ini, lalu ingin ada hal-hal yang terwujud. Tentu kita mencoba, apapun itu butuh proses Bapak Ibu. Intinya adalah Bapak Ibu merasa tenang dan perbanyak rasa syukur juga. Karena rasa syukur, perbanyak kata-kata terima kasih, tidak hanya diucapkan tapi di hati, lalu dirasakan oleh Bapak Ibu. Ini akan membantu Bapak Ibu untuk menambah ketenangan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Selalu saya ingatkan dan katakan bahwa ketika kita tenang, maka berbagai macam keberlimpahan pun akan datang. Maka kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa panik, kita merasa takut, maka Bapak Ibu akan menarik realita yang juga menghadirkan ketakutan dan kecemasan. Ketika Bapak Ibu sering berterima kasih, sering mengucapkan rasa syukur, maka Bapak Ibu sudah menarik realita sesuai dengan apa yang Ibu rasakan. Berdoa tidak cukup secara lisan, tapi juga harus dirasakan dan harus benar-benar penuh dengan keyakinan bahwa badai pasti berlalu. Semua hal yang Bapak Ibu alami ada tanggal kadaluarsanya. Yakin Bapak Ibu, jangan pernah patah semangat, apalagi Bapak Ibu sampai putus asa, sampai cemas, bahkan tidak menjaga kesehatan Bapak Ibu. Jagalah kesehatan Bapak Ibu, karena kesehatan itu sangat mahal dan penting. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita yang setiap saat harus kita syukuri. Jangan pernah lupa itu Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu pada video kali ini, senantiasa bisa menjadikan sebuah inspirasi dan motivasi kita bersama, wabil khusus kepada diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak dan Ibu semuanya. Sehat selalu, tetap semangat. Insya Allah kita bisa melewati berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kebodohan hanya ada dalam diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.